Berikut ini adalah 4 amalan penarik rezeki yang bisa mengantarkan hajat menjadi lebih mudah terkabul. Simak dan ikuti baik-baik dan semoga semua hajat Anda, doa Anda apapun itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita berada di dalam sebuah roda, kalau kita diibaratkan sedang menaiki roda tersebut, maka roda itu akan berputar. Dan ketika kita berada di atas, maka sangat ringan sekali, bahagia dan nyaman. Tetapi lain halnya ketika Anda jatuh pada posisi yang terbawah dari roda tersebut. Anda jadi tumpuan, menjadi bagian yang paling bawah, dan menahan beban yang berat. Ini ibaratnya seperti Anda sedang berada dalam puncak masalah yang besar dalam hidup Anda. Bisa jadi Anda ditipu orang, Anda bangkrut, Anda ini sedang banyak masalah, dapat bencana, dapat musibah. Nah, kondisinya, analoginya seperti itu. Ketika Anda sedang seperti itu, maka kita butuh solusi, kan begitu. Secara lahiriah mungkin Anda sudah berusaha, Anda sudah bergerak, tapi ternyata mungkin hasilnya belum optimal. Nah, pada video ini, kita akan sharing mengenai 4 amalan dahsyat dan luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini mustajab. Bukan hanya untuk menyelesaikan semua masalah Anda, tetapi juga mengabulkan semua hajat dan juga mendatangkan rezeki yang halal dan berkah. Ya, buat apa Anda dapat uang yang banyak kalau duitnya tidak berkah? Nanti akan bikin susah saja, kan begitu. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan langsung membahasnya 4 amalan tersebut. Tetapi silahkan buat sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dengan cara tekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini sekarang juga. Silahkan di subscribe dulu ya. Subscribe ini gratis, nggak dipungut biaya, dan 100% Anda tidak ada ruginya ya. Tapi malah ada untungnya. Apa untungnya Pak Nafis? Kalau Anda sudah subscribe, nanti Anda akan dapat notifikasi di YouTube ketika ada video terbaru yang kami upload. Jadi berikutnya Anda bisa menjadi penonton yang pertama. Baik, silakan yang mau subscribe saya berikan kesempatan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe dan juga teman-teman yang belum subscribe. Saya doakan semuanya semoga tetap panjang umur, sehat walafiat, imannya bertambah, takwanya bertambah, ibadahnya meningkat, dan rezekinya melimpah berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, jangan lupa juga untuk share video ini ya. Bagikan video ini pada teman Anda ataupun saudara Anda yang sedang susah hidupnya, yang sedang stres, yang sedang banyak masalah ya. Share video ini kepada mereka. Semoga video ini bisa menjadi wasilah hidayah bagi orang lain untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan Anda yang meng-share video ini, semoga mendapatkan yang namanya pahala jariyah, yaitu Anda akan dapat pahala yang sama seperti yang mereka amalkan dari video ini ya, ketika Anda yang meng-share videonya. Baik, dan sahabat silakan di bawah ada kolom komentar ya, Anda bisa memanfaatkan kolom itu untuk berdoa. Caranya gimana Pak Nafis? Di sini ada kolom komentar, silakan Anda tulis basmalah yang pertama, kemudian tulis sholawat, baru setelah itu Anda tulis hajat Anda, kebutuhan Anda, baik kebutuhan dunia maupun akhirat. Misalnya pengen masuk surga tanpa hisab, pengen besok ketika di padang mahsyar itu selamat, pengen dapat syafaat Rasulullah, pengen matinya husnul khotimah, ataupun perkara duniawi, misalnya pengen sukses, pengen berhasil, pengen beli tanah, pengen rehab rumahnya selesai, dan sebagainya. Monggo silahkan. Kalau sudah silahkan sahabat bisa tuliskan sholawat lagi, kemudian baca basmalah dan diposting. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, berikut ini adalah 4 amalan dahsyat dan luar biasa yang sudah terbukti bisa menarik rezeki yang halal dan juga berkah. Amalan yang pertama, kita langsung masuk. Apakah amalannya? Amalan yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tidak akan ada cerita seorang anak yang sukses hidupnya kalau dia itu termasuk anak-anak yang durhaka. Maka cara yang pertama adalah kita senantiasa mengingat jasa-jasa kedua orang tua kita, jadilah anak yang berbakti. Caranya gimana?
Kalau orang tua Anda masih hidup, maka datangi. Kalau Anda nggak bisa datang karena mungkin lokasi agak jauh, gunakan handphone Anda. Anda punya handphone. Anda nonton video ini pakai laptop atau handphone. Kalau Anda pakai handphone, pasti dong Anda bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa video call kan. Usahakan tiap saat, setiap hari kalau bisa, orang tuanya yang jauh itu ditelepon, ditanyain kabarnya ya. Intinya orang tua itu kadang tidak butuh duit dari anaknya, tapi dia butuh diperhatikan sama anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat taman surga, untuk menjadi anak yang berbakti ya, Anda bisa mendoakan orang tua dengan doa ini. Doa yang pertama, Rabbighfirli wali walidayya, amin. Ini doa untuk orang tua, memohonkan ampun orang tua kepada Allah. Doanya simple, Rabbighfirli wali walidayya, amin. Doanya ini. Atau mungkin Anda mau pakai doa yang lain, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu juga boleh. Intinya adalah sering-sering mendoakan orang tua ya. Anda bukan cuma kalau masih hidup harus ditemui, dibantu, Anda harus gimana caranya membuat mereka bahagia ya. Kemudian senantiasa kalau sudah meninggal dunia ataupun masih hidup selalu didoakan ya. Untuk menjadi anak yang berbakti itu butuh usaha ya, butuh effort, jangan diam aja. Itu yang pertama, yaitu berbakti pada orang tua. Yang kedua, sahabat taman surga, orang yang sukses, orang yang dibukakan pintu jalur langitnya adalah orang yang senantiasa menjadikan amaliyah ini sebagai bajunya tiap hari. Jadi dia amalkan terus. Apa itu? Yaitu senantiasa berinfak atau bersedekah. Dan sedekah yang kalau bisa nih diusahakan, sedekah namanya sedekah subuh. Jadi sedekahnya di pagi hari. Karena apa? Karena yang namanya sedekah itu ketika dikeluarkan di pagi hari, dia itu akan naik ke langit. Lah, pada pagi hari itu takdir Allah itu datang, turun dari langit ke bawah. Sedangkan infak ini dari bawah menuju ke atas. Nanti di tengah-tengah akan perang. Takdir buruk bertemu dengan infak atau sedekah. Jadi dikatakan bahwa sedekah itu bisa menolak balak, sahabat taman surga. Ya, bisa menolak bencana. Atau kalau tidak, minimal bisa meminimalisir balak atau bencana yang besar itu menjadi kecil. Itu efeknya. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa yang namanya infak itu kalau diumpamakan seperti sebutir biji yang kemudian dia tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan pada masing-masing tangkai itu ada 100 biji. Artinya, di dalam Al-Quran Allah berfirman pada surat Al-Baqarah bahwa infak itu, satu infak itu bisa menjadi 1 kali 7 kali 100. Bisa menjadi 700 kali lipat. Dahsyat men. Ya. Sudah tahu belum? Apa jangan-jangan baru tahu sekarang? Nah, kalau begitu sahabat taman surga, yang namanya infak tidak usah mikir, yang namanya sedekah tidak usah mikir-mikir, keluarkan ya keluarkan aja. Bahkan para alim ulama itu mengatakan, yang namanya sedekah atau infak itu boleh kok dikeluarkan untuk orang kaya. Saya lebih miskin, memberi pada orang yang lebih kaya boleh? Boleh. Tetapi kalau Anda mau yang lebih baik, ya monggo. Mungkin ada kriteria yang lebih baik. Contoh, fakir, miskin, anak yatim, duafa, dan sebagainya itu kan lebih baik ya. Orang-orang yang fisabilillah berjuang di jalan Allah dan sebagainya. Orang-orang yang membutuhkan. Atau keluarga kita, ya keluarga kita. Itu adalah infak yang terbaik yang diberikan. Atau kalau masih ada orang tua, berikan kepada orang tua. Nah gitu ya. Oke. Infak keluarkan terus setiap hari, jangan sampai tidak mengeluarkan. Walaupun itu sedikit, keluarkan aja sahabat ya. Jadi yang pertama tadi amalannya berbakti pada orang tua, yang kedua adalah berinfak atau sedekah subuh. Kemudian yang ketiga sahabat taman surga, amalan dahsyat yang luar biasa yang sudah terbukti bisa menarik rezeki apa sahabat taman surga. Yang ketiga adalah membaca suratul ghina atau yang namanya surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa itu adalah surat kekayaan. Makanya diperintahkan untuk disuruh mengajarkan kepada anak-anaknya dan kepada istri-istrinya.
Itu pesannya Rasulullah kepada yang namanya, siapa namanya, sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, di dalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mirdawih, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat Al-Waqiah adalah surat kekayaan, maka bacalah dan ajarkan kepada anak-anak kalian. Hadis riwayat Ibnu Mirdawih. Jadi yang namanya surat Al-Waqiah itu memang bisa dijadikan ikhtiar, memohon kepada Allah agar kita diberikan kecukupan dalam perkara rezeki. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Dailami. Rasulullah bersabda, ajarkanlah istri-istrimu surat Al-Waqiah, karena sesungguhnya ia adalah surat kekayaan. Oke sahabat ya, baca surat Al-Waqiah. Saya pernah dapat ijazah dari Kiai Haji Thaifur Mawardi. Itu kalau sedang dalam kondisi mendesak, butuh bantuan yang urgent sekali, baca surat Al-Waqiah setelah sholat asar, jumlahnya 14 kali secara rutin atau istiqomah. Pak Nafis berapa jam itu bacanya? Kalau 14 kali itu, kalau dibaca normal itu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Tergantung kecepatan dalam membacanya. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, kita lanjut kepada amalan yang keempat ya. Amalan yang keempat, penarik rezeki, pemberes masalah apa? Namanya adalah sholawat Jibril. Kita akan kupas. Yang pertama, dalil membaca sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Itu dalilnya Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Jelas dalilnya. Kemudian dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla alayya sholatan shollallahu alaihi biha asro. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka dengannya Allah akan merahmati orang tersebut sebanyak 10 kali. Jadi nggak ada yang namanya orang solawat itu rugi, yang ada untung. Karena setiap satu solawat dia dapat rahmat sebanyak 10 dari Allah. Langsung Allah, nggak pakai malaikat perantara. Hebat kan? Nah, makanya baca sholawat Jibril. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Nah, untuk sholawat Jibril ada ijazah dari Pondok Pesantren Lirboyo. Ya, Kiai Mahrus Ali mengijazahkan untuk rezeki dibaca 1000 kali sholawat Jibril, shollallahu ala Muhammad setiap hari secara istiqomah. Lakukan saja, tidak usah banyak tanya, praktekkan ya. Yang namanya praktek itu tidak hanya 1 hari, tidak hanya 1 minggu terus tanya Pak Nafis, saya udah amalkan, kenapa hidup saya belum berubah? Tidak begitu sahabat. Yang namanya mengamalkan amalan itu kuncinya innamal a'malu binniyat. Kuncinya semuanya dari niat. Makanya niatnya yang benar ya. Kalau ngamalin apa saja niatnya harus lillahi ta'ala. Harus karena untuk mencari ridho Allah, bukan untuk perkara dunia. Boleh kok Anda berdoa buat dunia, tapi lebih baik Anda niatkan untuk akhirat. Kenapa? Kalau Anda meniatkan itu untuk akhirat, Anda akan dapat double. Apa doublenya? 1, Anda dapat ridho Allah. Yang kedua, perkara yang menjadi hajat Anda pun akan dikabulkan. Wah, berarti Anda mau milih yang mana? Mau milih yang mana, ya kan? Tentu saja di dalam hadis juga disampaikan, barang siapa yang menjadikan semua amalannya, niatnya adalah akhirat, maka Allah akan membuat dunia itu tunduk kepadanya. Gitu loh dalam hadis. Oke sahabat amal surga ya, langsung saja praktekkan, amalkan, jangan banyak tanya ya. Lebih baik Anda amalkan saja, praktekkan. Kalau sudah 1 tahun nanti kembali ke channel ini, kabari saya ya.